Apa saja itu wahai Rasul? Iya tadi terus kita buang. Nabi menyebutkan pertama asyirku billah, syirik. Ini mikirnya biar tahu ngelakoni syirik toh, biar tak sumur pun mereka akan dibakar bersama-sama dalam tungku yang berbentuk kerucut. Ini kan zina 1297 dan masih banyak yang lain. Ini siksa kubur ini. Astaghfiru lidunubihim, mohon ampun dari dosa-dosanya. Nomor 1 menyesal. Nomor 2 sholat taubat. Nomor 3 bukan perjalanan akhirat sudah. Bang, itu bulan judi. Gak akan bisa dihapus. Maret itu Maret. Iya, ini sih. Itu 3 Maret, 12 Maret. Sudah berarti. Sudah. Masa sudah. Bisa Pak namanya. Iya. Setelah masa. Untung enggak mulai. Liburnya lama, diulangi lagi apa lagi? Masa sudah. Untuk mana Mas? Santai dulu. Itu tanggalnya 13 Maret. Jadi Ramadan tambahan itu ya. Iya. 13 Maret masa. Nanti lah. Bukan. Ayo makan. Baik. Pada masa. Nah, Dilumpuhkan. Iya, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi. Bagaimana orang kafir kok bisa nanti di hari kiamat itu diciptakan dalam kondisi kepak. Oh iya, terakhir itu yang itu kepalanya awal itu. Iya, ditelumpuhkan. Gini. Barokah. Korupsi apa ya? oh korupsi. Nyolong budak. Saya Atau harta rampasan perang. Asal tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan mengkaji kelanjutan perjalanan akhirat, yaitu Yaumul Mahsyar bagian yang kedua. Terakhir pada pertemuan yang lalu, yaitu orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar karena sebab korupsi. Berikutnya Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat. Di antara mereka ada orang-orang yang dicuekin sama Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak digubris oleh Allah, dan itu merupakan bagian dari siksa. Belum siksanya itu ya, baru gak diperhatiin aja udah disiksa itu. Dalam hadis Abu Dawud 4087 bahwa Nabi mengatakan ada 3 kelompok manusia yang tidak pernah diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak melihat kepada mereka, dan Allah bahkan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan dia akan memperoleh azab yang pedih. Siapakah mereka 3 kelompok manusia itu? Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak pula menyucikan dirinya, sedangkan bagi mereka adalah azab dan siksa yang pedih. Iya. Thalathatun, ada 3 kelompok manusia. La yukallimuhumullahu, yang tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakkihim yaumal qiyamah, dan tidak pula menyucikan dirinya. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Maka sahabat bertanya, apa katanya? Aku lalu bertanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka? Manhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Tentunya orang yang kehilangan harapan dan sungguh merugi. Iya, qad khabu wa khasiru. Tentunya mereka adalah orang yang putus harapan dan rugi. Kemudian aku mengulang pertanyaan tersebut hingga ketiga kalinya. Wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka? Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Tentunya orang yang kehilangan harapan dan sungguh merugi. Beliau pun menjawab. Apa jawabnya? Mereka adalah al-musbil. Iya. Beliau pun menjawab, hum, mereka adalah al-musbil. Al-musbil, orang yang berpakaian isbal. Tahu isbal? Lanjut, yaitu orang yang menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Orang yang menjulurkan pakaiannya hingga melewati mata kakinya.
Orangnya disebut musbil, perbuatannya disebut isbal. Sekalipun dia tidak lakukan itu dengan sombong. Kalau dia lakukan dengan sombong, ada tambahan siksa. Bukan hanya mereka dicuekin, tapi bahkan nanti diancam. Kalau dia lakukan itu dengan kesombongan, dia akan diancam dengan neraka. Pertama musbil. Yang kedua siapa? Al-Mannan. Siapakah Al-Mannan itu? Orang yang banyak menyebut kebaikannya. Iya, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Kalau orang kita bilang orang yang suka ngundat, menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. al-munafiqu. Bukan munafik tapi munafiq. Munafik di situ memakai tasdid. Munafiq yaitu sil'atu bil halif. Orang yang menjual barang dagangannya bil halifi, dengan sumpah. Sumpah yang bagaimana? Halifil kadhib, yakni sumpah dusta. Awil fajir, atau dia melakukan penipuan dalam dagangannya. Di antaranya tadi dengan sumpah apa? Palsu. Ini 3 kelompok yang nanti oleh Allah Jalla wa'ala tidak diperhatikan, tidak dilihat, tidak dibersihkan dari dosa, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Baik. Kemudian berikutnya, ada orang yang dikumpulkan di padang mahsyar dengan wajahnya yang tercoreng. Baca Abu Dawud 1626. Silakan. 1626. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? barang siapa yang meminta sedekah sedangkan ia mempunyai apa yang mencukupinya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kulitnya tercoreng-coreng. Iya. Man sa'ala, barang siapa yang meminta-minta alias ngemis, walahu ma yughnihi, sedangkan ia mempunyai apa yang mencukupinya. Duwe tapi jaluan. Bagaimana konsekuensinya kelak di akhirat? Ja'at yaumal qiyamati khumushun. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kulitnya tercoreng-coreng. Au khudushun, atau dalam keadaan kulit yang terkelupas. Iya, khudushun, atau kulitnya itu mengelupas. Kulit mana? Terutama kulit wajahnya. Au kuduhun, atau dalam keadaan terluka mukanya. Atau dalam keadaan terluka mukanya. Hati-hati. Orang yang sudah punya kecukupan harta tapi dia meminta ngemis, dalam riwayat disebutkan dia datang dengan muka tanpa daging, alias tengkorak. Atau
ada kulitnya tapi kulitnya terkelupas. Maka berhati-hati, jangan suka minta ngemis, meminta-minta. Ketika ditanya siapakah orang yang diberi kecukupan itu, apa jawab Rasulullah? Lanjut. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan cukup kaya? Beliau bersabda, 50 dirham atau yang senilai dengannya dari emas. Iya. Wa mal ghina, dan siapakah orang yang diberikan al-ghina, kecukupan itu? Dikatakan bukan fakir, dikatakan bukan miskin apabila dia termasuk al-ghina, cukup. Berapa standar minimalnya yang harus dia miliki? Nabi mengatakan khamsuna dirhaman, memiliki 50 dirham. Cek sekarang 1 dirham berapa rupiah? Google. Cek ketok jelas piro nek duit-duit. Itu dengan estimasi 1 dirham berapa ribu? Berapa? 1 dirham itu real, bukan dirham itu. Dirham itu uang perak, nggak sampai 100.000, 80.000 kali berapa tadi? Kali berapa? Kali 50 berapa? 4 juta ya. Nek duit-duit 4 juta simpenan ya, artinya itu uang simpanan, itu berarti orang itu sudah apa? Sudah cukup 50 dirham. Itu minimal. Berarti orang kalau sudah punya tabungan sekian itu nggak boleh minta-minta, nggak boleh jaluk. Tapi ada profesinya ngemis, duit akeh, puluhan juta, tapi masih minta, ada nggak? Karena memang profesi. Nanti kalau melanggar aturan ini di hari kiamat, dia datang dengan muka tanpa daging, atau mukanya dagingnya terkelupas, atau mukanya tercoreng minimal. Baik. Jadi yang di sini maksudnya adalah as-sa'il. As-sa'il yaitu apa? Peminta minta. Kalau antum minta kepada orang tua boleh nggak? Halo? Kita belum kerja, minta duit sama orang tua, boleh nggak? Boleh. Istri nggak kerja, minta duit suami, boleh nggak? Tidak termasuk kategori ini. Jangan hadis ini salah tempat, nanti didalili istrinya. Kon duit piro tabunganmu? 5 juta. Kon gak oleh njaluk nang aku kon. Duit istri sendiri. Adapun kewajiban nafkah tetap. Baik. Berikutnya, kelak di padang mahsyar ada orang yang telinganya disiram dengan cairan dari timah. Siapakah mereka? Baca Tirmidzi, Abu Dawud 5024.
Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membuat gambar atau sketsa hidup, niscaya Allah akan menyiksanya karena di hari kiamat sampai ia mampu meniupkan ruh terhadap gambar tersebut. Man sawwara suratan, barang siapa melukis, menggambar, yakni makhluk-makhluk hidup, hewan, termasuk manusia, buat gambar-gambar 3 dimensi atau gambar-gambar makhluk hidup yang real, kelihatan wajahnya, matanya, paruhnya, mulutnya, taringnya, real, berarti dia menggambar makhluk hidup. Maka apa kata Allah? Kata Nabi, "Adzabahullahu biha yaumal qiyamah." Maka Allah akan menyiksa kelak di hari kiamat. Dengan cara apa? Bagaimana? Hatta yanfukha biha, hingga apa yang digambar dilukisnya itu diberi ruh, diperintahkan untuk ditiupkan ruh. Sementara dia bisa nggak melakukan itu? Baik, lanjut. Padahal dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh pada gambar itu. Dan barang siapa yang berpura-pura telah memimpikan sesuatu, padahal ia berbohong, maka ia akan terus dibebankan untuk mengikat gandum. Ya. Wa man tahallama kullifa, dan barang siapa yang berpura-pura mimpi, dan mimpinya itu dusta, cerita apa? Bohong, maka dia akan dibebani dengan apa? Dengan satu beban. Untuk apa? Ayyakida syairah, untuk mengikat gandum. Gandum diikat, bisa nggak? Artinya sesuatu yang sulit dan susah, itu bentuk dari siksa. Makanya jangan melukis dan jangan kita berdusta, kak mimpi wara mimpi. Berikutnya, dan barang siapa mendengar atau menguping pembicaraan suatu kaum yang tidak suka untuk didengar oleh orang lain, niscaya di hari kiamat ia atau orang itu akan disiram dengan cairan timah di telinganya. Wa man istama'a, dan barang siapa yang mendengar ila hadisi qaumin, satu pembicaraan atau pembicaraan suatu kaum, padahal pembicaraan itu tidak disenangi, membawa dampak buruk bagi masyarakat dan orang-orang yang dibicarakan, maka apa yang dilakukan olehnya? Yafirruna bihi minhu subban, maka dia akan dituangkan pada telinganya fi udunihi, yaitu cairan yang terbuat dari apa? Terbuat dari timah panas. Pokoknya ngerungokno, mari ngono disampekno, kadang dibumbu-bumbui. Apa yang didengar dibicarakan padahal belum tentu benar. Ini diantara orang-orang yang akan disiksa kelak di hari kiamat. Berikutnya, nanti akan ada orang di hari kiamat itu, orang yang memiliki lidah dari api. Lidahnya itu dari api. Orang kalau seperti itu di dunia hebat, tapi kalau di akhirat tercela. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dawud 4873, mereka tidak lain adalah orang-orang yang hidup di dunia memiliki 2 muka. Karena dia punya 2 muka, di akhirat dia akan diberi 2 lidah terbuat dari api. Siapa mereka? 4873. Dari Amar
radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa memiliki dua muka di dunia, maka kelak di hari kiamat ia akan memiliki dua lisan dari api neraka. Man kana lahu wajhani fid dunya, barang siapa di dunia memiliki dua wajah. Apa maksudnya dua wajah itu? Bermuka dua, yaitu munafik. Kalau dia ke satu kelompok dia katakan begini, kalau dia kembali ke kelompok yang lain dia katakan begitu. Munafik. Dua wajah. Kalau dalam Quran itu, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang mukmin dia mengucapkan apa? Amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 12 atau 13? Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, komunitas mereka, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini kelompokmu, aku iki bolomu rek. Lah kon mau apa kok nanggone wong beriman? Innama nahnu mustahziun. Kami di sana itu hanya apa? Membikin onar, bikin olok-olok. Jar nongko nek nang kono aku meneng-meneng tak mbek. Olok-olok enggak? Mengolok-olok. Bikin rusuh. Bikin onar ketika dia bergaul dengan orang mukmin. Dua wajah ini. Kalau di tempat kajian sunnah, ya kan, penampilannya seperti sunnah. Begitu dia kembali ke komunitasnya, kon wingi kok ngaji? Iya rek biasa, ngoleh info. Akhirnya kembali ke komunitasnya kayak apa? Biasa sudah. Tatoan cekak, jenggotnya kak ketoro apa? Dikelabang, cek ketok keren. Hati-hati, punya dua wajah, kesana dan kemari. Lebih-lebih yang didatangi itu jelas tegas perbedaannya antara mukmin dan antara mukmin dan kafir. Begitulah orang munafik. Kalau datang ke orang mukmin dia ngaku beriman. Kalau datang ke orang kafir, aku iki bolomu rek. Kalau ini udah tegas. Kadang datang ke tempat saudara-saudaranya yang teguh memegang sunnah, tapi kadangkala dia datang kepada kelompok ahlul bid'ah. Lho kon kok nang kene? Iya rek, mbakku iki biyen apa? Tokoh. Aku iki putune. Padha aku mbek awakmu. Aku yo hafal padha wae. Aku kecilik ya kaya ngene. Aku iki bolomu. Nanti di akhirat apa yang dia dapati dari siksa Allah? Kana lahu yaumal qiyamah, maka dia kelak di hari kiamat, lisanani, dia akan memiliki dua lidah, min narin, yang terbuat dari apa? Dari api. Kenapa kok tidak wajahnya yang dijadikan api?
Wajahnya api. Karena di dunia kan wajahnya yang bermuka dua. Kenapa nggak wajahnya? Memang Ghost Rider. Loh, ya apa? Dipikir jadul. Ya, ternyata kenapa lidahnya yang dijadikan api? Karena orang munafik yang bermuka dua itu dia bermain di mana? Di lidahnya. Makanya nanti dibangkitkan dengan lidah dari api dan lidahnya bercabang. Makhluk yang bercabang lidahnya apa? Ular, nyambe, komodo, kadal semua, reptil semua ini, lizard. Baik. Kemudian berikutnya ada lagi disiksa di hari kiamat, yaitu matanya diludahi. Mbo sopo sing ngidoni. Ini bukan sekedar lidah ya. Baik, baca Abu Dawud 3832. Dari Hudzaifah. 3824, afwan. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menuturkannya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Apa sabdanya? siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat kedua matanya akan diludahi. Iya, man tafala tujahal qiblah. Siapa yang meludah ke arah kiblat. Hati-hati kalau meludah. Kalau kita sudah tahu arah kiblat, jangan meludah ke arah kiblat, apalagi pada saat waktu sholat. Seandainya bukan waktu sholat, adab etika tetap dijaga. Dasarnya adalah hadis. Maka apa yang terjadi? Ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan apa? Tafluhu baina ainaihi, kedua matanya dalam keadaan diludahi. Biasanya nek didoni ku apa ya? Ya rai ini. Tapi ini lebih jelas, ludahnya itu ada mana? Di mana? Dua matanya. Kenapa kok matanya? Karena yang melihat, mengetahui arah kiblat itu apa? Mata. Makanya kalau ada orang meludah kena uang, oh apa sing diomongno? Gak tega aku ngomongnya. Kan meludah kena uang, sing disebut apa? Kan gitu kan? Makanya di hari kiamat nanti matanya diludahi. Siapa yang meludahi tidak dirinci, mbu sopo. Karena di sini tidak disebutkan. Lanjut. Siapa yang memakan bawang putih, jangan sekali-sekali mendekati masjid kami ini. Hal itu diulangi oleh beliau sampai 3 kali. Ini kalau di dunia, yaitu memakan makanan yang bau. Contoh bawang. Selain bawang apa? Jengkol. Apalagi? Pete. Ini aromanya bisa mengganggu saudaranya yang di sebelah kanan kiri ketika dia sholat. Padahal maaf, bawang putih itu menurut kesehatan termasuk sehat nggak? Garlic kan itu kan? Pete itu juga sehat nggak? Sehat, melancarkan peredaran darah juga. Sama. Tapi ada sudah bau, gak ada manfaat, malah madorot.
Kira-kira apa itu? Halo? Bau nggak ini? Bau nggak? Manfaat atau tidak? Nggak manfaat. Nggak manfaat. Kalau bawang masih manfaat buat kesehatan, pete masih manfaat buat kesehatan. Kalau yang namanya opo nek jare wong Jawa? Oh, odot. Udah bau. Sampean kalau di sebelahnya para pecandu, bau nggak? Bau nggak? Enggak, Pak. Oh, buntu erongmu. Iya. Bau nggak? Oh, bau. Berarti peka berarti Bapak. Iya. Dan itu enggak manfaat. Artinya enggak manfaat apa? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan racun, madorotnya gede. Baik. Kemudian berikutnya, ada lagi orang yang di hari kiamat dicambuk dengan cambuk dari api. Siapa mereka? Abu Dawud 3658. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan mencambuknya dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Ternyata mereka adalah orang yang menyembunyikan ilmu. Terutama ketika ilmu itu ditanya dan dia tidak menyampaikan ilmu itu dengan benar. Ada yang disembunyikan. Enake kon rene takok padahal awak dhewe sekolah biyen soro. Aneh orang ini. Berarti dulu niatnya menuntut ilmu bukan ikhlas karena Allah. Hanya mencari apa? Mungkin mencari gelar, mungkin mencari popularitas, atau mungkin mencari harta dengan ilmu itu. Sehingga ketika ada orang tanya, dia sembunyikan ilmu itu. Iki nek tak tutupno, awak dhewe gak payu. Man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, tapi ilmu itu disembunyikan, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, maka Allah akan mencambuknya kelak, yaitu dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Baik, berikutnya, mereka ada orang-orang yang disiksa dengan diharamkan untuk mencium bau surga. Baca Abu Dawud 3664. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah, sedangkan dia mempelajarinya karena ingin meraih kesenangan duniawi, maka pada hari kiamat dia tidak akan pernah mencium bau surga. Masya Allah, hati-hati dengan menuntut ilmu. Nabi mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya dengan menuntut ilmu itu atau niat menuntut ilmunya dalam rangka mencari wajah Allah, mestinya begitu. Tetapi la yata'allamuhu, dia tidaklah mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, melainkan hanya sekedar untuk mendapatkan kesenangan duniawiyah. Kata Nabi, lam yajid arfal jannah,
dia tidak akan mendapatkan bau surga atau mencium bau surga. Apa yang dimaksud arfal jannah? Yang dimaksud dengan arfal jannah yakni rihaha, baunya. Karena bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Baik, berikutnya dalam hadis Abu Dawud 2756, orang-orang yang berkhianat nanti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dan ditegakkan atas mereka satu panji, bendera, untuk menandai bahwa mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Maka para pengkhianat nanti dikumpulkan di satu tempat, ditegakkan di atasnya bendera, supaya apa? Orang tahu, oh iku lho rek kelompok pengkhianat. Pengkhianat itu orang yang apa? Yang ndak amanah. Silakan baca dari Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya pengkhianat akan diberi tanda pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ini adalah tanda pengkhianatan fulan bin fulan. Iya. Innal ghadira, sesungguhnya para pengkhianat, yunsabu lahu liwaun, maka ditegakkan atas mereka liwa, yaitu apa? Bendera. Liwa itu bendera. Kalau panji itu arroyah, royah. Liwaun yaumal qiyamah fayuqalu, dan dikatakan kepada mereka, hadhihi ghadrat, hadhihi ghadra, inilah pengkhianatan yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Nanti banyak bendera-bendera orang-orang yang berkhianat dikibarkan di hari kiamat. Kemudian berikutnya diberi pakaian dari api. Abu Dawud 40:29. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, orang yang memakai pakaian mewah, maka Allah akan memakaikan pakaian tersebut pada hari kiamat, kemudian disuruh dengan api neraka. Man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian kemewahan, pakaian syuhra, pakaian kemewahan, pakaian kebesaran, pakaian dalam rangka untuk supaya dia terkenal pakaiannya. Mungkin pakaian-pakaian yang aneh, pakaian-pakaian para selebritis, pakaian-pakaian yang menarik perhatian. Itu namanya pakaian syuhra. Mungkin pakaian ala artis ini, ala artis itu, yang harganya tentunya tidak murah, karena ada brand dari apa? Artis itu. Sehingga orang bisa mengidentifikasi, oh dia berpakaian ala artis ini, ala artis itu pakaian popularitas, pakaian supaya terkenal atau mencolok, menarik perhatian. Mungkin warnanya emas, kalau kena sinar akan mengkilat supaya menarik perhatian. Hati-hati. Pakaian syuhra, pakaian kemewahan, kebesaran. Maka Nabi mengatakan, albasahullahu yaumal qiyamati thawban mithlah, Allah akan memakaikan pakaian seperti itu nanti di hari kiamat. Zada an Abi Awana, kemudian ditambah menurut Abu Awana, Nabi mengatakan, thumma tulabbahu thumma tulahabu, kemudian disulut pakaian itu, fihin naru,
dengan api, diobong. Hati-hati dengan pakaian-pakaian popularitas. Biasanya sing seneng gawe ala-ala iku sapa? Lanang ta wedok? Hati-hati. Kita berpakaian supaya terkenal seperti artis yang memakai pakaian ala artis itu. Baik, wallahu a'lam. Silakan adzan dulu baru kita lanjutkan sebentar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi yang jelek-jelek sekarang dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi mulia. Pertama yaitu para muadzin. Para muadzin nanti di hari kiamat itu dikumpulkan dalam kondisi lehernya panjang. Semakin suaranya terjangkau, semakin jauh, semakin panjang lehernya. Dalam hadis Ibnu Majah 599 kata Nabi SAW, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan. Para muadzin, tukang azan itu adalah manusia yang terpanjang lehernya yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Kalau ada di dunia orang lehernya panjang aib, tapi di akhirat orang lehernya panjang mulia atau tidak? Muadzin. Sama seperti di akhirat ada orang-orang yang memikul kuda, memikul unta karena dia korupsi kuda dan unta. Tapi kalau di dunia ada orang mikul unta, hebat enggak? Hebat, akan masuk jenis book record. Orang mampu memikul unta. Tapi kalau di akhirat ada orang mikul unta, kuda, itu aib. Kenapa? Apa yang dikorupsi itu dipikul nanti di akhirat.
Nah ini orang yang mulia di akhirat, lehernya panjang. Berikutnya, banyak orang nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa mereka? Mereka yang mati dalam kondisi memakai pakaian ihram. Untuk apa dia pakai ihram? Karena dia melakukan haji atau umrah. Bukan hanya haji, umrah pun kalau dia mati saat pakai ihram, nanti di akhirat bangkit di padang mahsyar, dikumpulkan dalam kondisi bertalbiyah. Baca Abu Dawud 3238. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, seorang yang sedang berihram terpelanting atau jatuh dari kendaraannya sehingga meninggal dalam kondisi berihram. Kemudian jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Jadikanlah pakaian ihramnya sebagai kafannya. Wa kaffinu fi thawbihi. Kafani dengan pakaian ihramnya. Terus mandikan ia dengan air dan bidara. Iya, ighsilhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan bidara. Lanjut. Dan jangan kalian tutupi kepalanya. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kau tutup kepalanya. Kenapa? Sesungguhnya Allah kelak di hari kiamat akan membangkitkannya dalam kondisi ia bertalbiyah. Fa innallaha yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Ya apa nek wayahe umrah apa haji nggawe ihram, nek mati lumayan enggak? Lumayan enggak? Ya apa tak dongakno. Halo? Gak wani sampean. Ya wis gak sida. Karepku mau tak dongakno supaya sing penting iso umrah lan haji. Perkara mati dudu urusanku kan. Loh, syukur-syukur kalau mati. Siap tak? Kalau pakai ihram, ya kan? Nah, pakai ihram itu kan sebentar. Kan di luar itu kalau selesai umroh, selesai haji kan pakai pakaian biasa. Kalau dia mati nggak kena hadis ini, nggak kena. Syaratnya masih pakai ihram. Berarti masih belum selesai, belum tahallul belum. Kalau udah tahallul berarti nggak masuk kategori ini. Kemudian berikutnya, siapa yang dapat kemuliaan yaitu para syuhada. Abu Dawud 2541. Dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mati syahid, dapat pahala mati syahid padahal meninggal di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena dia minta kepada Allah ikhlas supaya mati apa? Mati syahid. Ya Allah, wafatkan aku, matikan aku dalam kondisi syahid. Dia ikhlas betul-betul minta. Maka Allah akan beri dia karunia mati syahid. Sekalipun dia meninggal di atas pembaringannya, tempat tidurnya. Lanjut. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang di jalan Allah selama orang memerah susu unta, maka ia berhak masuk surga. Barang siapa yang berjihad sekalipun lamanya seperti orang yang memerah unta,
suwe apa sedilu? Halo? Dilu tok. Ana musuh ayo gempur, mari ngono gak sida. Mek sak jam tok. Mari ngono diceluk, "Le, mulia. Emakmu kalau sing jaga." Jihad apa pulang? Pulang. Karena ibunya tidak mengizinkan, harus dapat izin orang tua. Kecuali kalau musuh sudah di depan mata, izin orang tua gugur. Kecuali kalau menghadapi musuh itu pergi ke daerah musuh. Nah itu harus dapat izin. Lanjut. Barang siapa memohon kepada Allah untuk berperang secara tulus dari jiwanya, kemudian ia meninggal atau dibunuh, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Iya, sekalipun dia tidak berperang, sekalipun dia tidak berjihad, tapi dia berdoa ikhlas supaya dia mati syahid, maka dia pun akan diberi pahala mati syahid. Lanjut. Barang siapa terluka dalam perang menuju jalan Allah atau terluka dengan mengeluarkan darah, maka pada hari kiamat luka itu datang sederas darah yang mengalir sewaktu terluka. Luka itu gelap warnanya seperti warna zafaran dan wanginya seperti minyak misik. Barang siapa keluar untuk berperang di jalan Allah, maka baginya cap syuhada. Iya. Inilah karunia di antara nikmatnya mati syahid. Darah itu nanti di hari kiamat tetap mengucur deras. Darahnya keluar itu mengucur deras. Padahal dia bangkit dalam keadaan terpotong lehernya, putus tangannya, mungkin kakinya kena ranjau, kepalanya kena mortir, mengucur deras darahnya, tetapi darahnya baunya bagaikan minyak kasturi, wangi. Luka itu kelak warnanya seperti warna za'faron dan wanginya seperti misik. Maka barang siapa keluar untuk berperang di jalan Allah, maka baginya cap syuhada. Berikutnya, ada orang yang dipanggil oleh Allah di antara manusia. Ini yang membuat heboh manusia. Dia dipanggil, Fulan bin Fulan, ta'al, kemari. Ini ada bidadari, silakan pilih yang mana bidadari yang kau suka. Siapa orang yang seperti ini? Yaitu orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Baca Abu Dawud 477. Siap, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? barang siapa yang masuk ke dalam masjid ini, lalu ia meludah dan berdahak, maka galilah lubang. Kok CJ 4777 4777 Makanya kok wudu. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat menahan amarah sementara ia mampu meluapkannya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memanggilnya di antara para makhluk hingga ia dipersilakan untuk memilih bidadari sesuka hatinya. Baper itu. Man kadhama ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa qadirun, sementara dia mampu ayyan fidahu, melampiaskan amarahnya itu, mampu melampiaskan, tetapi dia tahan, da'ahullahu ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggil orang tersebut di antara manusia-manusia yang berkumpul
dipanggil pada hari kiamat itu. Untuk apa? Hatta yukhayyirahullahu, hingga orang itu dibolehkan memilih min huril in sya'a, memilih bidadari siapa yang dia suka. Enak nggak? Enak nggak? Tapi syaratnya apa mau? Harus menahan amarah. Ya. Bidadari sama semua. Sampean tahu dari mana bidadari sama semua? Wong di dunia aja perempuan itu beda-beda kok. Iya kan? Apalagi di akhirat jarang-jarang. Disuruh milih. Tapi dengan syarat apa? Dia mampu melampiaskan. Saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak suami punya istri. Bapak marah kepada istri. Mampu nggak melampiaskan marahnya? Halo? Mampu nggak? Mampu. Karena kan istri di bawah suami. Tapi ketika dia marah, dia tahan amarahnya. Walaupun dia mampu melampiaskannya. Maka laki-laki seperti itulah nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Milio karepmu sing kok sing ndi kok senengi. Milio sak karepmu. Dan itu bukan hanya dalam keluarga juga, dalam urusan apapun. Seorang bapak mampu nggak memarahi anaknya? Mampu nggak dia melampiaskan marahnya kepada anak? Tapi ditahan. Tapi kalau dia nggak mampu melampiaskan, walaupun dia marah, tapi nggak mampu melampiaskan, nggak termasuk kategori ini. Jenderal mangkel ngamuk ambek kopral. Mampu nggak melampiaskan amarahnya? Mampu. Kan kepingin apa kan? Push up, kepingin dikepui. Jenderal mampu melampiaskan kepada kopral prajuritnya. Tapi kalau dia tahan, Mas yo kopral, aku mampu, wong iki tak entekno, iya kan? Tapi saya tahan. Ditahan. Orang seperti ini nanti yang dapat bidadari. Suruh milih. Tapi kalau sebaliknya kopral ngamuk ambek jenderal, saya tanya, mampu nggak melampiaskan amarahnya? Halo? Yo cobaan dewe. Nah kalau dia nggak mampu melampiaskan, walaupun dia marah, aku jane mangkel rek, tapi tak tahan. Apa ditahan? Ya memang kon gak mampu. Lah wong kon kopral arep ngamuk jenderal, gak kualik kon kok. Awakmu sing ngentek dhewe kok. Jadi ini kategori satu, mampu menahan amarah. Tatkala yang kedua, dia mampu melampiaskannya, tapi ditahan. Maka hati-hati ibu-ibu yang suka menyakiti hati suaminya, dan suaminya sabar tidak marah, padahal dia mampu memarahi istrinya. Hati-hati, kau akan ditinggalkan dengan memilih bidadari di surga. Iki ustaz iki meden-medeni wong wedok ae. Baik. Orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan dapat cahaya di hari kiamat. Siapa orang yang mendapatkan cahaya di hari kiamat? Pertama, yaitu bagi mereka yang suka berjalan di malam hari menuju ke masjid, sementara jalannya gelap, sepi,
Orang ini nanti di hari kiamat dia dapat cahaya. Ada lagi orang yang beruban di jalan Allah dan dia tidak cabut ubannya. Dia mati dengan uban itu sampai dia menjadi seorang muslim sampai akhir hayatnya. Maka ubannya itu akan jadi cahaya di hari kiamat. Jangan dicokor ubannya, itu jadi cahaya. Baik, baca dulu Abu Dawud 561. Silakan. Iya. Dari Quraisy radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam yang gelap menuju ke masjid-masjid, yaitu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Iya. Bashir, kata Nabi, Bashiril masya'in, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang masya'in, orang yang suka berjalan kaki, fidzulmi, dalam kegelapan malam, ilal masjidi, menuju ke masjid, rumah-rumah Allah. Kabar gembira apa itu? Binurit tam, yaitu dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari yang ada hari kiamat. Yang kedua tentang uban. Uban itu bisa jadi cahaya di hari kiamat. 4202 Abu Dawud. Dari Ibnu Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Janganlah mencabut uban kalian, karena tidaklah seorang muslim yang rambutnya beruban kecuali uban tersebut akan menjadi cahayanya pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kecuali Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kejelekannya. La tantiful asyaibah, jangan kalian mencabut uban. Kenapa nggak boleh dicabut? Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yashibu syaibatan, yang dia beruban, artinya dia menjadi tua, rambutnya sampai memutih, fil Islam, di dalam Islam, artinya selama dia menjadi seorang muslim. Maka kata Nabi bahwa dia nanti illa kanat lahu nuran, maka baginya akan mendapatkan cahaya. Uban itu akan menjadi cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Makanya uwan iku ojo dijabut, masih yoga kau apa? Alasannya kan gitu kan. Kadang-kadang ayo rek gatel kabeh rambutku, cabutono uwanku siji tak ise. Kadang-kadang kan gitu kan, ngopai putune, ae putuku rene kon kepengin tak ngopai dhuwit iki lho, rambutku sing putih jabutono, aku sik ketok enom. Justru rugi dia. Berarti dia nggak akan dapat apa? Cahaya di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan la tantifus syaibah, jangan kau mencabut ubanmu. Dimanapun itu ubanmu. Kadang-kadang tumbuh di mana? Di dalam hidung, gatel ya kan, wes, sing garai wahing-wahing kadang-kadang. Tapi perintah Nabi tetap teguhlah. Terakhir, cinta karena Allah. Orang yang cinta karena Allah nanti pada hari kiamat diirikan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Nabi kalau iri, kok iso yo wong dadi kaya ngono, aku kepingin. Baca Abu Dawud 3527. Umar. Silakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan bukan pula orang yang mati syahid. Bukan nabi, bukan syuhada. Bukan nabi, bukan syuhada. Akan tetapi pada hari kiamat mereka diiringkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid lantaran posisi mereka di sisi Allah. karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Lantas para sahabat bertanya, apa katanya? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahu kami, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Iya. Nabi mengatakan, mereka adalah kaumun, yakni suatu kaum tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Cinta mencintai karena Allah, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat. Makanya kalau kita ini cinta sama saudara kita, harus ikhlas, semata-mata cinta karena apa? Allah. Cak, aku seneng mbek sampean, Cak. Lho, apa? Embu. Aku iku seneng pokoknya delok sampean nek gumbul mbek sampean iku ayem. Rasane imanku iki tambah. Berarti cinta karena apa? Allah. Cak, sampean ruta. Aku iku seneng mbek sampean. Loh, kok seneng mbek aku? Apa? Iya, sampean iku bapakmu jenderal. Bapakmu pejabat. BE aku oleh pro. Berarti karena apa itu? Karena dunia. Adakah yang seperti itu? Ada. Cintailah saudara kita karena Allah. Bahkan dalam adab mencintai, bergaul karena Allah, kalau kita suka sama orang, itu suruh mendatangi. Falyati manzilihi, datangi rumahnya. Falyukhbir, kabarkan kepadanya. Annahu yuhibbuhu lillah, bahwasanya kau mencintainya karena Allah. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, orang itu akan diberikan kemuliaan di hari kiamat. Padahal, lanjut. Padahal tidak ada ikatan sangat saudara di antara mereka, dan bukan karena harta benda yang mereka gunakan. Demi Allah, wajah-wajah mereka adalah cahaya, dan mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak takut jika orang-orang takut, dan tidak sedih jika orang-orang sedih. Mereka tidak takut ketika orang takut. Mereka tidak sedih ketika orang sedih. Siapa mereka ini? Yaitu para waliullah, auliaullah, wali-wali Allah. Bukan nabi, bukan syuhada atau mati syahid, tapi mereka adalah waliullah. Maka Rasulullah membaca ayat, lanjut. Rasulullah SAW lalu membaca ayat yang nantinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak bersedih. Ini ciri dari waliullah. Beliau berhujjah dengan surat Yunus ayat 62. Wajah mereka bercahaya, dia berada di atas panggung cahaya yang membuat para nabi iri. Wallahu a'lam. Semoga kita menjadi salah satu di antara mereka. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.